Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anzani, absen 28 dari kelas 12 KGSP 1. Salam sejahtera untuk ya semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Prosedur Pengisian Refrigan. Prosedur pengisian refrigan. Pertama, siapkan peralatan yang akan digunakan seperti kunci pas, charging manifold, tang ampere, dan kunci Inggris. Buka tutup saluran pengisian yang terdapat pada bagian outdoor. Tutup keran charging manifold yang berwarna biru pada sisi tekanan rendah atau sebelah kiri dan pasang selang pengisian yang berwarna biru ke saluran pengisian refrigeran. Sedangkan selang tengah yang berwarna kuning dihubungkan ke tabung refrigeran. Posisikan tabung refrigeran menghadap ke atas agar isi refrigeran keluar dalam bentuk gas. Yang ketiga, buka keran tabung refrigeran secara perlahan, tunggu beberapa saat dan perhatikan nilai atau skala yang ditunjukkan oleh jarum charging manifold. Kemudian tutup kembali keran tekanan rendah charging manifold, lakukan secara berulang sampai tekanan sistem sesuai dengan tekanan standar AC. Yang terakhir, perhatikan arus listrik yang melewati kompresor dengan menggunakan tang ampere. Bandingkan nilai arus listrik yang melewati kompresor dengan tekanan yang terukur pada charging manifold. Karena arus listrik dan tekanan yang terukur pada sistem saling berhubungan. Penambahan tekanan sistem akan berpengaruh pada besar arus listrik yang melewati kompresor. Dengan kata lain, pengukuran arus listrik bisa kita jadikan patokan sebagai pengisian refrigeran. Selanjutnya ada peralatan kerja dan pengisian refrigeran. Yang pertama ada manifold gauge. Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekanan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendinginan pada AC. Bagian biru atau sisi kiri manifold disebut compound gauge karena dapat mengukur tekanan positif dan negatif. Pengukuran tekanan berwarna merah atau di sisi kanan manifold disebut pressure gauge karena kisaran pengukuran tekanan adalah dari 0 pase hingga 500 pase. Kedua, tabung refrigeran. Refrigeran berfungsi sebagai fluida yang digunakan untuk menyerap panas dari udara pada ruangan kabin mobil sehingga suhu di dalam ruangan tersebut menjadi bersuhu rendah atau dingin. Yang ketiga, ada termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu udara AC mobil yang dipasang di kisi-kisi dashboard AC maupun dalam ruangan kabin. Yang keempat, ada tang ampere meter. Tang ampere meter ini berfungsi untuk mengukur besarnya arus A dan tegangan atau V pada sebuah kompresor air conditioner atau AC, kulkas, dan freezer. Yang kelima ada obeng, yang keenam ada kunci Inggris. Mesin 3R. Proses daur ulang dilakukan pada alat yang disebut dengan 3R, recovery, recycling, and recharging, yaitu proses yang dilakukan untuk mengeluarkan refrigeran yang tercemar dari sistem dan menyimpannya pada tempat di luar sistem. Lalu, refrigeran tersebut didaur ulang, yaitu suatu proses pemisahan antara refrigeran dengan oli, air, dan zat lainnya. Kemudian mengisikannya kembali pada tempat tabung inti. Prosedur daur ulang harus dilakukan dengan teliti, seksama, dan hati-hati, serta sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menggunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan SNI tahun 2000. Prinsip kerjanya mesin recovery, recycling, atau recharging, dan recharging dibagi menurut sistem recycle-nya, yaitu laluan tunggal dan multi laluan. Laluan tunggal, proses pemurnian refrigeran dilakukan hanya satu kali sirkulasi saja, sedangkan multi laluan sirkulasi berulang-ulang menurut Mulyanev tahun 2007. Selanjutnya melakukan kegiatan 3R. Pertama, proses recovery. Proses recovery merupakan suatu proses di mana refrigeran dikeluarkan dari sistem pendingin sehingga refrigeran tersebut tidak lepas ke atmosfer atau proses mendapatkan kembali refrigeran dari sistem AC. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeluaran muatan refrigeran secara alami, yaitu pengeluaran refrigeran sistem, atau alat pendingin. Ke tabung penampung berlangsung akibat adanya perbedaan tekanan. Kedua,
Kedua, pengeluaran muatan refrigeran dengan menggunakan kompresor sistem untuk mendapatkan perbedaan tekanan yang lebih besar antara sistem dengan tabung penampung. Yang kedua ada proses recycle atau daur ulang. Recycle yaitu proses pemurnian atau pencucian refrigeran dari proses sirkulasi di dalam mesin 3R. Pemurnian refrigeran dari partikel-partikel padat dan pelumas yang bercampur selama mesin pendingin bekerja, bertujuan supaya refrigeran tersebut dapat digunakan kembali. Refrigeran yang tercemar dengan air dan pelumas jika digunakan akan merusak sistem atau alat pendingin, maka perlu didaur ulang. Proses recycle ini terjadi pada refrigeran dalam bentuk uap, cairan, uap atau cairan yang masuk ke mesin recycle melalui filter dry. Selanjutnya ada proses recharging. Proses recharging adalah proses pemasukan kembali refrigeran yang telah didaur ulang ke sistem atau alat pendingin sehingga dapat digunakan kembali dan dapat dicampurkan dengan refrigeran yang baru. Selanjutnya ada pempakuman dan pengisian refrigeran atau charging. Proses pempakuman atau dehydration atau evacuation process. Pempakuman merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruangan tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer atau 1 atm. Tujuan pempakuman adalah mengeluarkan dan mengosongkan non-kondensable gas dari sistem RAS agar refrigeran dapat bersirkulasi dengan lancar. Standar proses pempakuman. Yang pertama ada sistem RAC off. 2. Selang manifold gauge dipasang pada katup servis, discharge, dan cushion kompresor. Yang ketiga, selang ketiga bagian tengah manifold gauge dipasang katup servis, pompa vakum. Keempat, pompa vakum on, katup-katup discharge, dan cushion manifold gauge dibuka. Kelima, perhatikan penurunan jarum manifold gauge sampai menunjukkan angka di bawah 0 atau mendekati min 1 PSI. Tutup katup discharge dan section manifold, kemudian katup servis, pompa vakum, baru selanjutnya pompa vakum off. Jangan sekali-sekali mematikan pompa vakum terlebih dahulu, baru kemudian menutup katup discharge, karena dapat menyebabkan udara luar masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, metode pengisian refrigeran atau refrigerant charging. Metode pengisian refrigeran ada 4 macam. Yang pertama, mengisi uap refrigeran pada sisi tekanan rendah. Yang kedua, mengisi cairan refrigeran pada sisi tekanan tinggi. Yang ketiga, mengisi uap refrigeran berdasarkan berat atau jarak dipakai. Yang terakhir, mengisi refrigeran berdasarkan arus pada nameplate. Mengisi refrigeran ke sistem dilakukan setelah proses pemvakuman. Metode persiapan dalam pengisian refrigeran umumnya yaitu: pertama, katup tabung refrigeran dihubungkan dengan selang bagian tengah manifold gauge. Yang kedua, sambungkan selang sisi tekanan rendah warna biru ke katup servis pada sisi tekanan rendah. Yang ketiga, membuka katup manifold gauge lalu buka katup refrigeran secara tahap demi tahap. Dengan sistem dalam keadaan hidup sampai temperatur yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, tutup tabung refrigeran terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menutup katup manifold gauge, melepaskan selang manifold gauge dari katup servis dan katup tabung refrigeran. Pengisian selesai. Berikut merupakan link tutorial pengisian refrigeran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.